Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat Briling, berjumpa lagi di channel aku. Di video kali ini saya akan membahas nih tentang pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar, khususnya yang belum pernah saya bahas di video sebelum-sebelumnya. Sebelum saya bahas, kita simak dulu video bumper yang melewat berikut ini. Oke teman-teman, sebelum saya ke pertanyaan bagaimana dengan update di versi yang terbaru kemarin, di versi 1.24.0 khusus edisi emposnya, apakah ada kendala? Jadi informasi yang beredar itu teman-teman yang dikeluhkan kemarin kan adalah hasil cetakan struknya itu kecil. Nah sekarang sudah kembali normal di seperti versi-versi sebelumnya ya. Terus di video kali ini belum ada informasi yang terbaru, yang terhot dari Briling khususnya, makanya saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar yang belum pernah saya bahas ya. Ini pertanyaan yang pertama, ini datang dari Adi Putra R2767. Bro Adi ini menanyakan, mohon bantuannya bos, Briling mobil saya terblokir. Setelah saya coba ikuti apa tutorial di YouTube ini tidak bisa kebuka. Berulang kali saya coba tetap tidak bisa kebuka, sampai akhirnya saya minta petugas Briling BRI, saya undang ke kios saya untuk bantu membuka blokirnya, tetap tidak bisa. Bagaimana solusinya seperti itu bos? Saya di Denpasar, Bali. Mas Putra Adi ini untuk Briling yang keblokir ini sudah minta petugas Briling BRI-nya tidak bisa. Nah bagaimana saya membantunya, karena kan jarak jauh satu. Kalau jaraknya memang masnya ada di sekitar Banten sini, mungkin bisa saya bantu ya, nanti saya bisa mampir ke kios terus caranya gini saya bisa bantu. Kalau dari jauh ya bagaimana saya membantunya. Terus petugas Brilingnya ini masa juga agak tahu gitu, apa memang petugasnya ini petugas baru, saya juga kurang tahu. Harusnya kalau petugas Briling baru bisa tanya ke rekan-rekan yang lain atau rekan satu grup yang ada di Briling tersebut. Bisa juga tanya ke kantor pusat. Nah kalau kantor pusat belum ada link ke sana, bisa tanya ya ke teman-teman sekantor atau cabang yang terdekat kan bisa. Mohon maaf ini saya tidak bisa bantu ya, karena case-nya saya kurang tahu. Memang kalau buka Briling blokir itu harus cek di sistem PAB-nya juga, itu emailnya apakah sudah sesuai, nomor HP-nya apakah sudah sesuai, apakah Briling mobilnya masih aktif apa enggak, atau sudah kehapus dari kantor pusat. Itu banyak case-case-nya yang bisa membuat Briling mobil itu tidak bisa dibuka blokirnya. Nah di sini masnya coba lihat tutorial YouTube saya yang cara atasi empos yang terblokir. Nah untuk linknya ada di bawah ini. Kalau memang tidak bisa, jalan satu-satunya memang harus PPBK yang mendampingi untuk membuka blokirnya. Oke itu saja ya mas untuk Adi Putra, semoga terbantu dengan jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Zahira Askia. Ini bang tolong dijawab, ini ada yang belum jadi agen Briling tapi dia punya mesin edisi Fairphone X1190. Itu bagaimana bang cara pendaftarannya, jadi dia bisa menggunakan mesin edisi itu? Oke ini saya jawab ya. Jadi ada agen Briling punya mesin edisi Fairphone X1190. Nah mesinnya itu pertanyaannya masih aktif atau sudah terhapus atau sudah dihapus dari kantor pusat. Nah kalau sudah terhapus dari kantor pusat, mau nggak mau itu mesin sudah tidak bisa digunakan karena sudah terpatching dengan agen yang sudah terhapus tersebut. Langkah selanjutnya memang harus request mesin baru ke kantor pusat dengan mendaftarkan nomor HP dan data-data yang agen terbaru. Jadi saya pernah baca ada di Facebook menawarkan mesin edisi Android dari Briling. Nah disitu mesinnya kalau nggak salah sudah terhapus data-data yang dari kantor pusat. Di situ mereka itu menawarkan cuma memasukkan username sama password. Nah itu teman-teman tidak bisa ya masukkan username password di Briling Mobile. Itu beda dengan password yang ada di edisi empos. Teman-teman harus hati-hati kalau membeli mesin edisi Android ini. Nah karena
untuk patching datanya itu tidak sembarangan teman-teman. Jadi kalau ada mesin kosongan kayak gitu, cuma masukin username kan sama password, saya jamin sampai kiamat tidak akan bisa pakai username dari Briling Mobile teman-teman. Karena mesin edisi EMPOS itu kan membaca data jaringan satu, yang kedua SIM card yang ada di dalam itu harus terkoneksi dengan username teman-teman. Itu tidak bisa sembarangan teman-teman. Hati-hati ya kalau beli mesin edisi Android yang kosongan, itu tidak bisa dipakai dengan username Briling Mobile teman-teman. Oke, sudah terjawab ya. Untuk pertanyaan ketiga yaitu dari Suyani 4849, Mas mau nanya, saya punya 2 outlet dengan 1 akun dan udah jawara, tapi untuk akses dana talangan kok nggak bisa. Apa karena 2 outlet ya? Apa karena suami sudah akses dana talangan? Kebetulan suami pun agen jawara juga. Saya mah suami lain cabang Mas. Oke, ini Bu Suyani kalau punya 2 outlet dengan 1 akun itu hanya bisa mengakses dana talangan ya cuma 1 nick. Jadi yang dana talangan itu membaca nick. Kalau cuma 1 akun ya mau nggak mau Bu Suyani hanya bisa mengakses 1 dana talangan dengan nama nick yang suaminya itu, walaupun dua-dua outletnya ini sudah jawara semua. Kalau Bu Suyani ini pengen dana talangannya itu double, harusnya mesinnya itu yang 2 outlet ini satu-satu saja, 1 nama suami Brilingnya, yang 1 lagi nama istri, baru dapat dana talangan itu 2. Bu Suyani sudah terjawab ya. Selanjutnya dari Mas Yanto 3658. Nah di sini ya, Mas Yanto bertanya, serius mau nanya Om Deddy ini anggota tim developer BRI atau apa ya? Nah saya bukan anggota dari BRI dan bukan tim dari developer dari BRI juga. Saya di sini adalah rakyat jelata biasa seperti teman-teman. Jadi saya punya pengalaman ilmu di bidang e-channel. Ini yang saya bagi-bagikan di channel ini. Makanya kalau saya punya ilmu harus saya bagi, karena ilmu itu saya gunakan saat saya menjabat sebagai posisi tertentu saja. Setelah saya pindah posisi pasti ilmu itu akan dengan sendirinya memudar atau lama-lama saya lupa. Makanya saya kalau punya trik sekian, trik ini itu saya bagi-bagikan ke teman-teman agar saya bisa menonton kembali dan tidak lupa dengan ilmu-ilmu saya yang sudah saya dapatkan. Itu ya intinya. Saya di sini bukan anggota dari BRI, bukan orang developer BRI, bukan bagian dari e-channel juga. Nah untuk kilas saya nanti akan saya bahas ya Pak Mas Yanto. Mungkin saat ini saya belum bongkar dulu karena ada sesi selanjutnya. Mungkin nanti kalau udah peralatan saya agak lengkap, mungkin akan saya bahas tentang pengalaman saya bekerja di sebuah perbankan itu. Selanjutnya dari Mas Yunus Beck. Nah di mesin edisi Fairphone X1190 menu berisi sudah ada tapi error dengan keterangan MTDA Post System Service has stop. Maksudnya gimana ya Pak? Nah Mas Yunus Beck coba clear cache terus clear data aplikasi Briling Mobile-nya. Silakan masuk ke menu setting, pilih APPS, masuk Briling Mobile, terus di clear data dan clear cache ya. Terus Mas Yunus Beck coba aktifasi kembali Briling Mobile-nya sampai bisa login. Nah nanti dicoba lagi untuk menu berisinya apakah sudah bisa apa belum. Saya belum bisa mempraktekkan untuk top up berisi di Fairphone X990 maupun di edisi PAX ya, karena belum dapat pinjaman mesin edisi Fairphone X990. Nanti untuk next video mungkin akan saya upload cara top up berisi di edisi Fairphone X990. Oke, itu ya pertanyaan terakhir dari Mas Yunus Beck. Itu sebagai penutup untuk sesi tanya jawab kali ini. Semoga nanti ke depan next saya juga belum bisa merealisasikan, yaitu yang pertama podcast saya belum bisa menghadirkan di channel ini karena memang terkendala satu alat, yang kedua tempatnya saya juga belum punya saat ini.
Nanti kalau sudah ada, segera mungkin akan saya realisasikan untuk podcast ini, karena sangat-sangat membantu bagi teman-teman. Nanti kalau saya mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya, teman-teman kan juga semangat, jadi bisa untuk tanya jawab di situ. Yang kedua, saya belum merealisasikan juga untuk lanjut live streaming. Nah, untuk live streaming ini saya kendalanya ada di waktu. Nah, kalau waktu saya nganggur kan malam-malam kayak gini lah. Kalau malam teman-teman pasti udah pada tidur. Nah, itu kendala juga. Kalau pagi sampai sore kan saya harus bekerja juga. Nanti untuk live streaming mungkin saya pakai smartphone aja, pakai handphone ya. Mungkin nanti saya pakai mix agar lebih terdengar lebih jelas. Ya mohon maaf nanti kalau videonya kurang jelas atau buruk ya, saya mohon maaf karena handphonenya juga masih handphone jadul. Nanti untuk live streaming akan segera saya realisasikan. Kalau untuk podcast memang dari segi alat ini masih terbatas, saya belum ada dana lagi untuk membeli alat-alatnya, dan untuk segi tempatnya, kalau tempat ini juga belum ketemu. Itu ya teman-teman, semoga untuk dua harapan saya ini nanti cepat terrealisasi, karena saya pengen bagi-bagi giveaway door prize lagi ke teman-teman dengan pertanyaan-pertanyaan kayak kemarin kan. Kalau ada podcast kan saya di akhir video selalu bagi-bagi hadiah. Nah, bagi teman-teman yang beruntung, oke, nanti semoga untuk dua jadwal ini semoga terrealisasi agar ilmu kita semakin bertambah, kita juga bisa sharing informasi di dunia perbankan ini. Oke teman-teman, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar lebih berkembang, dan saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. Jika ada salah, saya mohon maaf, saya mundur diri. Jangan lupa sholat lima waktu, itu yang paling utama. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.